Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan terkait psikoanalisisnya Sigmund Freud. Oke, tentunya jika nanti diterapkan di karya sastra. Ada satu hal yang belum saya sampaikan kemarin. Kita sudah membahas alam sadar, alam bawah sadar, gitu ya. Kita sudah membahas id, kemudian ego, and also super ego. Nah, ada satu hal yang juga menjadi pembahasan oleh Freud, yaitu defense mechanism. Kaitannya dengan anxiety dan core issues nanti. Nah, kita akan fokus terhadap defense mechanism. What is defenses? What are defense mechanism? Our unconscious desires not to recognize or change our destructive behaviors. Because we have formed our identities around them and because we are afraid of what we will find if we examine them too closely. Okay. And this act, I mean, okay, this one are served by our defenses. And then, what are defenses? Defenses are the process by which the contents of our unconscious are kept in the unconscious. Nah, jadi apa sih definisi dari kutipan tersebut? Jadi yang disebut defense mechanism atau mekanisme pertahanan dalam bahasa Indonesia adalah sebuah proses atau strategi psikologis yang secara tidak sadar digunakan untuk melindungi seseorang dari kecemasan, dari anxiety. Jadi supaya si id ini atau si diri ini, si ego ini tidak merasakan kecemasan, ya, maka secara tidak sadar, unconsciously, gitu ya, apa yang menyebabkan kecemasan itu dihindari sejauh-jauhnya, gitu ya. Nah, in other words, they are the process by which we keep the repressed in order to avoid knowing what we feel we can't handle knowing. Dengan kata lain, mereka adalah atau defenses itu adalah proses-proses yang dengannya kita tetap tetap menjaga atau tetap meletakkan apa yang terpendam tetap terpendam di dalam rangka untuk menghindari kita mengetahuinya. Apa yang kita ketahui, gitu ya. Apa yang dihindari untuk kita ketahui? Yang dihindari untuk kita ketahui apa yang kita rasa kita tidak bisa menghandle-nya. Nah, oke, ini masih abstrak. Nanti kita akan lebih lebih jelas lagi ketika sudah ke contoh-contoh dan di jenis-jenis defense. Okay, defenses include selective perception. Okay. Oh, and then what is selective perception? Hearing and seeing only what we feel and we can handle. And then selective memory, modifying our memories so that we don't feel overwhelmed by them or forgetting painful event entirely. Tuh yang kedua ada selective memory. And then we have denial, believing that the problem doesn't exist or the unpleasant incident never happened. Avoidance, staying away from people or situations that are liable to make us anxiety by stirring up some unconscious. Okay, and then displacement, taking it out on someone or something else less threatening than the person who caused our fear, hurt, frustration, or anger. Jadi displacement ini apa ya? Displacement ini adalah mengalihkan permasalahan atau mengalihkan kepada seseorang atau sesuatu yang lebih lemah. Contohnya begini, ketika Anda mendapatkan masalah di kantor, misalnya Anda sudah bekerja atau ketika di kampus Anda bermasalah dengan dosen Anda itu kan lebih powerful dari Anda, ya kan, secara perangkat kekuasaan misalnya di kelas gitu ya.
Anda mendapatkan marah dari sana, dan Anda juga sebetulnya marah kepada si dosen, tapi Anda tidak bisa mengungkapkannya. Maka ketika di rumah ataupun di tempat lain, Anda marah-marah ke orang lain yang orang lain itu tidak mungkin bisa membalas Anda. Secara tidak sadar, Anda mungkin tidak sengaja karena Anda dimarahi oleh dosen atau bermasalah dengan dosen, kemudian Anda memarahi orang lain itu tidak sengaja. Ya, tidak disengaja begitu. Akan tetapi secara tidak sadar itu yang keluar. Oke. Kemudian projection, ascribing our fear, problem, or guilty desire to someone else and then condemning him or her for it in order to deny that we have it ourselves. Projection ini mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Ini misalnya ya. Biasanya eh apa namanya? Contoh dari ini misalnya, ini seperti peribahasa atau istilah ungkapan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Ayam yang kotek itu adalah ayam yang bertelur. Dia berkotek-kotek sendiri, dia menuduh orang lain, wah kamu itu jahat, kamu itu tukang menyontek. Sebetulnya dirinya sendirilah yang jika diberi kesempatan melakukan hal tersebut. Oke. Jadi saya ulangi lagi bahwa defense mechanism merupakan bentuk respon yang secara tidak sadar dilakukan, digunakan untuk melindungi diri dari kecemasan. Ya, digunakan untuk meningkatkan self esteem dan hal-hal yang tidak ingin mereka pikirkan atau mereka tangani. Nah, setidaknya ada 10 jenis ya dari defense mechanism. Yang pertama, oke. Yang pertama itu adalah kita akan membahas displacement. Oke, this one ya. Ada beberapa hal, setidaknya yang sering dijumpai dalam karya sastra ya. Yang pertama adalah displacement. Sudah saya bahas sedikit tadi. Nah, saya akan bahas lebih detailnya sekarang. Displacement itu melibatkan hal-hal seperti menghilangkan frustasi, perasaan, dan impuls pada orang atau objek lain. Contohnya begini, apabila seseorang memiliki kemarahan yang besar dan mengungkapkannya dengan melempar barang-barang atau mungkin melampiaskannya pada orang yang tidak salah. Itu tadi yang saya contohkan itu displacement ya. Kita bermasalah dengan dosen kita atau Anda bermasalah dengan bos Anda di kantor, ya kan? Anda tahu bos Anda yang salah, tapi bos Anda yang marah-marah kepada Anda. Gitu. Displacement ini. Nah, Anda tidak dalam posisi untuk melawan bos Anda, gitu kan? Maka akhirnya Anda sampai rumah, sampai apartemen Anda banting meja lah atau kursi lah, gitu ya. Itu namanya, itu mekanisme pertahanan supaya apa? Supaya kecemasan itu berkurang atau terhindar sama sekali dari kecemasan. Kecemasan yang terbesar itu apa? Penyebabnya? Ya penyebabnya itu tadi bermasalah dengan atasan atau dengan dosen Anda. Nah, itu disebut sebagai displacement. Yang kedua, kita akan membahas tadi mana? Denial, this one. Believing that the problem doesn't exist or the unpleasant incident never happened. Okay. Mencoba untuk percaya bahwa masalah itu tidak ada. Atau hal-hal atau kejadian yang tidak menyenangkan diri Anda itu tidak pernah terjadi. Oke. Jadi bentuk defense mechanism ini yang paling umum adalah penyangkalan terhadap realita atau fakta. Dengan cara ini, seseorang memilih untuk menghindari situasi yang menyakitkan, menyangkal gitu. Enggak kok, aku enggak bermasalah kok. Kalau misalnya kalian melihat anak-anak itu sering sekali menggunakan metode denial. Enggak kok, saya enggak kok. Anak-anak itu paling sering melakukan denial dan projection, menuduh orang lain melakukannya. Gitu ya. Kemudian ada represi atau repression. Oke. Repression. What is repression? Jadi repression atau represi itu adalah mekanisme pertahanan
yang berpengaruh terhadap cara seseorang menjalin hubungan dengan sesama. Mekanisme pertahanan dengan cara ini secara sadar menyimpan kenangan yang akan mempengaruhi perilaku ke depannya. Represi itu contohnya. Seseorang yang pernah mengalami perilaku abusif dari orang tua akan kesulitan dalam menjalani hubungan saat dewasa. And then we have sublimation, sublimasi. Oke, di sini tidak tertulis ya, mungkin di bawah ya. Oh, ini tidak ada di sini, nggak apa-apa lah. Saya langsung ceritakan saja. Sublimation atau sublimasi. Sublimasi itu melampiaskan emosi ataupun perasaan ataupun kecemasan itu ke dalam perasaan atau perasaan ke dalam atau kepada objek atau aktivitas yang lebih aman, biasanya cenderung ke arah yang positif. Contohnya, jadi ini merupakan salah satu mekanisme pertahanan yang sangat positif impact-nya bagi diri si ego tersebut, dari individual tersebut. Nah, dia itu contohnya ketika seseorang merasa marah, gitu ya. Kemudian orang tersebut melampiaskan emosinya dengan berolahraga atau dengan pergi ke gym atau aktivitas positif lainnya. Udah marah banget nih, diekspresikan lewat puisi, menciptakan lagu dan lain sebagainya. Kemudian ada projection. Oke. Ini projection juga sangat sering kita jumpai. Adalah sebuah mekanisme pertahanan yang melibatkan orang lain. Apabila ada sesuatu hal yang tidak dapat kita terima, kita akan menjelaskan dan menceritakannya kepada orang lain. Proyeksi bekerja dengan membiarkan ekspresi berjalan dan dapat mengurangi kecemasan. Ya, condemning him or her. Jadi sebetulnya kita nih ya yang kentut, tapi nyuduh orang lain yang kentut. Intinya begitu. Salah satu contohnya. Oke, itu defense mechanism. Kemudian ada yang disebut sebagai intellectualization, rationalization, regression, gitu ya. Itu juga ada bentuk-bentuk defense mechanism, kemudian action reaction, dan mekanisme pertahanan yang lainnya. Oke, tuh ya. Kita coba bahas sedikit nih yang regression ya. What is regression? Jadi yang disebut dengan regression atau regresi dalam bahasa Indonesia regresi ya, ini merupakan bentuk paling mudah atau bukan bentuk paling mudah, ini bentuk yang paling mudah terlihat pada anak-anak. Ini regression ya. Ketika seseorang dihadapkan pada peristiwa yang membuat stres, terkadang seseorang tersebut akan kembali ke perilaku pada fase sebelumnya. Contohnya nih, apabila pada anak-anak dapat berupa mengompol atau menghisap jempol. Oke, this one ya. Temporary return to a former psychological state, which is not just imagine but relief. Regression can involve a return either to a painful or pleasant experience. It is a defense because it carries out thought away from present difficulty, as when misalnya di dalam karya sastra nih, when Death of Salesman, Willy Loman flashes back to his past in order to avoid the unpleasant realities of his present life. Atau kalian nih, ketika kalian sudah memasuki dunia kampus ya, jadi seorang mahasiswa dengan banyak tugas, banyak tekanan, harus membaca jurnal, membaca buku teori, akhirnya kalian secara tidak sengaja kalian muncullah kenangan-kenangan bahwa enak sekali saya hidup di SMA ya, hangout gitu, tidak usah memikirkan peta perkuliahan saya seperti apa ke depannya, semuanya sudah ditentukan jadwal dan lain sebagainya misalnya. Itu contoh di dunia nyata seperti itu. Nah, kemudian
Many psychological experiences can function as defense, and even when not formally defined as such. Nah, sebetulnya eh banyak sekali mekanisme-mekanisme pertahanan atau defense mechanism selain yang sudah kita bahas, yang saya bahas di atas ya. Contohnya begini, fear of intimacy. Ini. Fear of emotional involvement with another human being is often an effective defense against learning about our own psychological wounds because it keeps us at an emotional distance in relationship most likely to bring those wounds to the surface. Relationship with lover, spouse, offspring, and best friend. Fear of intimacy. Terkadang, gitu ya, orang yang memiliki trauma kemudian membekas di dalam alam bawah sadarnya dan membuat trauma itu kan jelas ya. It is anxiety. Ini adalah sebuah kecemasan. Maka orang-orang apa namanya? Orang-orang tersebut bisa melakukan mekanisme pertahanan dengan melakukan yang disebut sebagai fear of intimacy. Takut terhadap keintiman. Jadi menjaga jarak. Saya tidak akan membuat hubungan gitu ya supaya saya tidak tersakiti. Maka mungkin beberapa orang yang misalnya lebih senang hidup sendiri, itu salah satunya ada kecemasan di dalam dirinya jika berhubungan dengan orang lain secara lebih dekat, secara intim ya. Ini intim maksudnya dekat ya, bukan hubungan intim secara biologis. Itu akan menimbulkan kesakitan pada dirinya. Entah trauma itu disebabkan oleh pengalaman keluarga, misalnya bapak dan ibunya, atau pengalaman dia sendiri pernah menjalin hubungan dengan orang lain, kemudian dia disakiti atau orang lain meninggalkannya, gitu ya. Akhirnya dia nyaman, aku lebih baik sendiri. Itu merupakan salah satu mekanisme pertahanan untuk menjaga si individual tersebut tetap aman, merasa tenang, tidak terjadi atau tidak merasakan kecemasan. Itu salah satunya fear of intimacy. Atau yang paling gampang deh, gini ya. Ketika nih kalian nih ya, nanti mungkin nih yang cewek-cewek biasanya cepat banget nih mendapatkan permasalahan semacam ini. Apalagi kalau di kota mungkin tidak, tapi kalau di kampung mungkin begini. Misalnya kalian sedang kuliah, oh kalian biasanya ketika kumpul keluarga ya, entah itu Natal, entah itu apa namanya, Idul Fitri ya, Lebaran gitu ya, kumpul keluarga ketemu orang, sudah semester berapa? Ditanya kapan lulus gitu ya, apalah, ya itu kan, oke lah, kapan lulusnya? Gitu. Sudah lulus misalnya, kapan nikahnya? Atau kapan kerja? Sudah kerja, kapan nikahnya? Kemudian setelah mendapatkan perlakuan seperti itu dari orang-orang, Anda akan merasakan, aduh saya lebih baik, Anda merasakan kecemasan. Saya lebih baik ketika hari raya saya tidak usah bertemu dengan orang-orang lain. Daripada saya ditanya-tanya seperti itu yang membuat saya tidak nyaman, membuat saya cemas. Salah satunya seperti itu. Contoh yang nyata gitu ya. Oke. Nah, of course, sometimes our defenses momentarily break down, and this is when we experience anxiety. Nah, kalau sampai defense atau mekanisme pertahanan kita itu lepas atau rusak, kalah, maka kita akan mengalami yang disebut sebagai anxiety. Anxiety can be an important experience because it can reveal our core issues. Let's begin our discussion of core issues and their relationship to anxiety with some examples of the more common core issues. Nah, jadi ada beberapa core issues atau isu-isu inti dari diri seseorang, dari anxiety itu sendiri. Yang pertama ada fear of intimacy, kemudian fear of abandonment, and then fear of betrayal, low self-esteem, insecure or unstable sense of self, dan odival fixation. Oke. Nah, namun untuk core issues dan anxiety ini saya akan bahas di video berikutnya karena ini sudah cukup panjang. Buku ini sudah saya share ya, jadi materi ini sudah termasuk dalam buku PDF yang saya share di awal, linknya. Silahkan boleh dibaca ya. Atau kalian juga bisa mencari keterangan-keterangan lain dari buku lain atau di video-video lain yang
dari dosen lain ya di YouTube juga cukup banyak yang membahas tentang ini. Oke, pada video selanjutnya yang nanti akan menjadi video terakhir, saya akan membahas core issues dan anxiety. Thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.